Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tadi dalam Mazmur tanggapan, begitu indah dikatakan kita itu dipanggil untuk kemerdekaan. Semua manusia begitu diberi kesempatan lahir ke dunia ini oleh Allah, dia diberikan kemerdekaan dan kebebasan untuk menggunakan akal budinya, bagaimana dia memaknai hidupnya. Tetapi dalam Mazmur itu juga dikatakan dipanggil untuk kemerdekaan, tetapi kemerdekaan itu harus kita pakai untuk mengabdi, melayani satu sama lain dalam cinta kasih. Ternyata kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita, karena kita memakai hati nurani untuk kebebasan yang Tuhan berikan, ternyata mestinya kebebasan itu, kemerdekaan itu kita pakai untuk menjadikan dunia ini semakin hari semakin lebih baik dengan perbuatan cinta kasih kita. Saudari dan saudara, orang yang memiliki pribadi jiwa yang merdeka sama seperti yang dikatakan, yang dialamatkan kepada Kristus dalam Injil tadi. Yesus dikatakan seorang yang jujur dan tidak takut kepada siapapun, tidak mencari muka. Orang yang memiliki jiwa yang merdeka memang dia tidak takut kepada siapapun, karena dia mengatakan kebenaran dan tidak mencari muka. Orang yang mencari muka biasanya cari ilmu selamat. Kemana arah angin, ke situ dia berpihak. Kristus menjadi pribadi jiwa yang merdeka, dia tidak seperti itu. Maka diharapkan sebagai orang-orang Kristiani yang sejati, kita belajar dari Kristus untuk tidak mencari muka, tidak takut kepada siapapun selain takut kepada Allah. Maka mari mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pribadi-pribadi orang Kristiani dengan mengabdi, melayani satu sama lain dengan penuh kasih. Kita sebagai bangsa Indonesia dan orang Katolik dikatakan jadilah 100% Katolik, 100% Indonesia. Maka kita diminta mari tampil menjadi orang-orang Katolik sekaligus orang-orang Indonesia yang punya integritas. Maka orang Katolik kalau ada pilkada, ada pilpres, ada pileg, dia memilih dengan hati yang merdeka, tidak takut pada siapapun, jujur hatinya memilih yang pantas untuk dipilih, yang diharapkan, yang dianggap mampu membawa negara ini semakin hari semakin maju, berkeadilan, membawa kesejahteraan. Tetapi kalau kita memilih para pemimpin kita hanya karena amplop yang kita terima, hanya karena semarga dengan kita, seagama dengan kita, seide dengan kita, dengan ambisi-ambisi kita, dengan kepentingan-kepentingan kita, maka kita belum memiliki jiwa yang merdeka. Yang kedua, saudari dan saudara, sebagai orang Indonesia dan orang Katolik, mestinya pun kita harus mencintai tanah air kita. Sebagai tanda bukti kita sungguh-sungguh seorang Indonesianis yang sejati. Mari mencintai Indonesia dengan cara-cara yang sederhana, tak perlu muluk-muluk. Ada saya melihat orang tertentu, bangga dia setiap dia rekreasi, setiap dia mau tour, bangga dia pamer. Kami ke Swiss 1 bulan, kami ke Jerman, kami ke Amerika. Dia bawa uang itu banyak-banyak dari Indonesia ini. Dia hambur-hamburkan di Eropa sana, di Amerika sana.
dengan menikmati alam di sana. Padahal kita Indonesia ada 13.650 pulau yang juga indah juga sebenarnya. Tapi karena gengsi, tak ada hati untuk datang ke sana, untuk membawa uang yang katanya menurut para ahli ekonomi 80% uang Indonesia itu beredar di Jakarta ini, di Jawa ini. 80%, 20% lagi ada di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi sana. Ternyata uang yang banyak beredar itu di sini yang sebenarnya tidak berkeadilan, toh juga kita bawa ke tempat-tempat lain yang jauh lebih mewah. Maka kalau kita mencintai Indonesia, mari menghargai alam bumi Indonesia yang sangat indah. Mari membawa harta itu, kekayaan Anda itu dibagi-bagikan. Selain mendapatkan juga rekreasi itu, membagikan itu kepada orang-orang Indonesia di pelosok-pelosok sana dengan rekreasi ke tempat mereka. Cara yang kedua untuk mencintai Indonesia tidak dengan muluk-muluk. Tentu mari belajar untuk mencintai juga bahasa kita. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Tanah kita yang disebut Ibu Pertiwi, memang tanah itu dalam bahasa Latin, bahasa Italia, berjenis kelamin perempuan, latera. Maka tanah tempat kita berpijak itu seperti ibu kita. Dari ibu lahir kehidupan, dari tanah yang kita pijak lahir kehidupan. Dari situ kita makan. Dari situ kita hidup. Tapi mari juga menghargai bahasa kita yang sangat indah. Saya baru 1 bulan di Jakarta ini. Saya pernah berjumpa dengan pasangan suami istri punya anak. Bapak ibu itu bicara bahasa Indonesia kepada anaknya. Anaknya omong Inggris. Jadi entah apa yang terjadi. Kalau kami misalnya sering omong-omong ada rapat begitu. Banyak muncul istilah-istilah Inggris yang sebenarnya bisa dibahasa Indonesiakan. Bagaimana ini? Perlu nggak kita approve kepimpinan kita? Apa approve? Apakah kita tidak bisa lebih mencintai bahasa kita sendiri? Sebagai tanda bukti bahwa kita ingin bangga sebagai orang Indonesia, memajukan bangsa kita. Maka saudari dan saudara, mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan memiliki jiwa yang merdeka, membawa keadilan, kebebasan bagi banyak orang. Dan kita mencintai Indonesia dengan cara kita, cara yang kecil dan sederhana, tetapi bermartabat. Amin.